3 yang beranggotakan saya Mas Salam, Saya Nisha Putri, Saya Azhara Ali Rahma, saya Nursalah Sabila, saya Firaulia Rahman. Saya Ahmad Fardani. Berikut video kami mengenai penyakit low back pain, SCD dysfunction. Low back pain atau LBP adalah suatu gejala nyeri atau ketidaknyamanan pada area lengan bawah yang terlokalisasi di bawah kosta 12 hingga di atas lipatan gluteal kedua dengan anggota lainnya yang diribat. Dari data epidemiologi, prevalensi nyeri lembut bawah terstandarisasi secara global pada tahun 2012 yakni berkisar pada 7,5%. Dibandingkan dengan 3 dekade sebelumnya, hal ini terjadi penurunan hitung pada tahun 1990. Hal ini berkisar pada 8,2%. Dan yang terakhir, prevalensi nyeri lembut bawah tertinggi berada pada Amerika Selatan sebesar 13,40%, di susulan Asia Pasifik, dan prevalensi terendah berada pada Asia Timur dan Amerika Latin Tengah. Sementara Asia Tenggara, prevalensi nyeri lembut bawah berkisar pada 7,7%. Umum dapat disebabkan karena kondisi yang dapat diklasifikasikan sebagai bentuk nama atau tidak manis. Nyeri pun disebabkan karena kontak langsung atau tidak langsung karena kekuatan eksternal. Contohnya adanya cedera akibat benturan keras dan juga pada tulang akibat trauma. Yang kedua, degeneratif. Struktur musuh-musuh mental akan melemah seiring waktu karena kembangan yang berlebihan dan patologis yang ada sebelumnya. Yang ketiga, melalus yaitu struktur anatomi punggung yang dapat mengembangkan lesi beringkat dan juga lesi sekundar. Yaitu infeksi sekundar yang timbul dari irigasi langsung atau penyebaran dari sumber lain. Ini ada tambahan teknologi terkait kondisi perdarahan yang tidak disebabkan karena infeksi dan juga perdarahan seperti perdarahan kronis yang dapat menyebabkan artritis tulang belakang. Kemudian yang keenam ada metabolisme kalsium dan tulang dapat menyebabkan gejala-gejala tersebut seperti osteoporosis dan juga osteoporosis. Yang ketujuh, nyeri kali. Penanganan pada waktu setelah dapat menyebabkan nyeri kali. Contohnya nyeri paru dan kronologis pada arteri aorta atau vertebra. Yang kedelapan yaitu postural. Marisan waktu dan posisi yang tidak dapat menyebabkan nyeri punggung. Kehamilan dan tertentu dapat menyebabkan seseorang bertahan terhadap nyeri punggung postural. Yang kesembilan, bawaan. Kondisi rongga aksi adalah penyebab gejala tersebut seperti hipospondosis dan juga susut tulang belakang yang terlihat. Dan yang ke-10 yang terakhir yaitu seperti jadi pembunuh dapat terjadi pada pasien dengan sindrom nyeri kronis atau juga dengan kondisi kesehatan lainnya. Jadi secara umum klasifikasi pada LBP ini terjadi menjadi dua tipe atau dua kondisi. Yang pertama spesifik dan kedua itu non-spesifik. Yang spesifik itu yang lebih jelas etiologinya pada arah penyakitnya kemana. Sedangkan kalau yang non-spesifik itu etiologinya lebih jelas. Nah, kalau lebih spesifik itu seperti orang yang terkena ada penyakit orang ataupun orang yang dengan diabetes berat. Sedangkan kalau LBP yang spesifik itu bisa seperti osteoporosis atau SCD dysfunction atau spondylosis. Nah, pada kasus ini kita mendapatkan pasien dengan kasus SCD dysfunction. SCD dysfunction itu merupakan sendi pada sacroiliac yang disfungsi atau mengalami kelemahan. Nah, sendi ini menghubungkan antara tulang sakral dan tulang iliac. Selanjutnya, prognosis LBP. Low back pain atau LBP atau nyeri punggung bawah umumnya disebabkan oleh ketegangan pada otot atau ligamen, baik karena cedera mendadak atau perlahan. Penyebab utama LBP sering terkait dengan kebiasaan buruk dalam posisi duduk, tidur, atau berdiri yang tidak ergonomis, serta gerakan berulang yang berlebihan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi itu termasuk usia, jenis kelamin, IMT, pekerjaan, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, frekuensi olahraga, dan cedera yang sebelumnya. Nah, selanjutnya penyebab dan proses terjadinya LBP. Kelainan pada sendi faset sering menjadi penyebab utama nyeri punggung bawah. Nah, sendi faset yang mengalami kerusakan dapat menyebabkan ketidakstabilan fungsional yang membatasi gerakan sendi dan menyebabkan nyeri. LBP bisa berkembang dalam 3 fase berdasarkan durasi dan intensitas nyeri. Selanjutnya fase LBP. Fase LBP terbagi menjadi 3. Yang pertama fase akut. Di sini nyeri muncul secara mendadak dan sering disebabkan oleh kebiasaan buruk atau faktor-faktor seperti merokok dan obesitas. Nah, fase ini bisa berlangsung hingga seminggu dan bersifat fluktuatif. Selanjutnya fase subakut. Nyeri mulai mengganggu aktivitas sehari-hari pada fase ini dan fase ini memiliki durasi 6 minggu hingga 3 bulan. Nah, selanjutnya pada fase ini pemeriksaan medis itu sangat dianjurkan. Nah, selanjutnya itu fase kronis. Di sini nyeri parah muncul dan mengganggu aktivitas dan seringkali memerlukan pemeriksaan medis yang lebih lanjut dan pemulihan yang lebih intensif.
Selanjutnya penanganan LBP. Banyak kasus LBP yang akan sembuh namun pemulihannya itu membutuhkan waktu. Nah, LBP dapat ditangani dengan melakukan fisioterapi. Nah, fisioterapi ini merupakan salah satu metode penanganan non farmakologi dan metode ini sangat efektif untuk mengatasi kelemahan otot, berkurangnya rentang gerak sendi dan kelainan postur. Nah, adapun latihan fisioterapi yang dianjurkan itu meliputi pertama penguatan otot, standing hamstring stretch, cross up, bridging, front plank, pelvic tilt, and cat and cow. Manifestasi klinis pada LBP itu sangat bervariasi, tapi secara umum itu sangat ciri khas dengan nyeri dan kekakuan. Nyeri yang dirasakan itu bisa timbul karena adanya gerakan tiba-tiba ataupun setelah melakukan aktivitas berat atau mengangkat beban yang berat, atau bisa juga berkembang secara perlahan dengan seiring perkembangannya waktu. Nah, selanjutnya pada SCD dysfunction itu tanda dan gejalanya dapat berupa nyeri pada punggung bawah. Nah, nyeri pada punggung bawah itu dapat dipicu dari ketika penderita sedang berdiri dalam waktu yang lama, duduk dalam waktu yang lama, atau mengangkat beban yang berat. Nah, jadi biasa muncul seperti rasa nyeri seperti tertusuk-tusuk di bagian punggung bawah. Nah, selain di punggung bawah, jadi juga bisa dirasakan bisa bergerak ke bokong atau di bagian panggul. Ini bisa diakibatkan karena adanya gerakan secara tiba-tiba ataupun aktivitas yang berat dalam waktu yang lama. Nah, yang ketiga itu ada nyeri yang bertahan cukup baik. Nah, ini bisa saja disebabkan oleh saraf artrit ataupun sensasi tertarik yang dirasakan oleh penderita pada pasien LBP, ada spesifiknya ke SCD dysfunction. Nah, selanjutnya itu ada sensasi kekakuan yang dirasakan pada daerah-daerah pinggul, sehingga itu menghambat gerakan aktivitas pada penderita LBP SCD dysfunction. Ini biasanya terjadi pada orang tua atau orang lansia, tapi tidak berkemungkinan juga bisa terkena di daerah ini. Nah, selanjutnya ada nyeri yang dirasakan ketika melakukan aktivitas tertentu. Aktivitas tertentu ini maksud ketika aktivitas tertentu tersebut dilakukan secara berlebihan. Entah itu ketika pasien sedang berjalan secara berlebihan, ataupun berlari atau melakukan seperti yang berparang dan sebagainya secara berlebihan, itu dapat memicu terjadinya penyakit atau nyeri yang dirasakan. Diagnosis lagi, low back pain, spondylosis, nyeri skalpia, HMP, dan sindrom piriformis ini menunjukkan adanya masalah kompleks pada belakang dan jaringan otot. Sedangkan spondylosis ini merujuk pada perubahan degeneratif pada tulang belakang, khususnya pada diskus intervertebralis dan facet joint. Nah, kondisi dapat menyebabkan kekakuan dan bisa menekan saraf dan dapat menyebabkan adanya nyeri tulang punggung dan nyeri yang menjalar sampai ke kaki. Selanjutnya itu HNP atau hernia nucleus pulposus yang terjadi ketika nucleus pulposus ini menekan keluar atau lapisan anulus fibrosus yang dapat menyebabkan nyeri menjalar hingga ke kaki, serta gejalanya itu seperti mati rasa, kesamutan, dan kelemahan otot. Selanjutnya itu istilah. Istilah ini merujuk pada nyeri yang menjalar meliputi jalur saraf siatik yang biasanya timbul akibat HMP atau kondisi tulang belakang yang menekan akar saraf. Dan nyeri ini dapat dirasakan di punggung bawah, bokong, paha, dan kaki. Selanjutnya itu sindrom piriformis. Nah, otot piriformis ini yang terletak pada bokong ini dapat menekan saraf siatik yang menyebabkan gejala yang mirip dengan sciatica. Kondisi ini biasanya didiagnosis jika gejalanya mirip dengan sciatica, tetapi tidak ditemukan bukti bahwa adanya herniasi nucleus pulposus atau masalah lain pada tulang belakang. Nah, sindrom piriformis ini seringkali dipicu oleh duduk yang terlalu lama, gerakan tertentu, dan kekakuan otot. Kalau boleh tahu namanya siapa, Pak? Pak Iwan, Pak Irwan. Umurnya berapa? 53 tahun, Kalau boleh tahu pekerjaannya apa? NS. Hobinya? Biasa bermain tenis. Kalau boleh tahu, Pak, Bapak datang ke sini bulannya apa? Ada keluhan di pinggang kiri ini ada sakit, terus ada juga kadang ini juga timbulin tangan belakang. Kalau boleh tahu sejak kapan, Pak? Sejak 10 tahun yang lalu, tapi yang benar-benar dia sakitnya itu 2 bulan yang lalu. Main tenis. Bagaimana proses terjadinya nyerinya ini kita rasa, Pak? Nyerinya ini Pak, jadi itu bukan sakit gimana, tapi serasa yang mana tiba-tiba setiap kali dirasa. Di bagian mana kita rasa bagian Di bagian yang kiri bawah, yang di atasnya loh. biasanya kita rasa nyeri pada saat
biasa akses teknis, terus juga saat bangun tidur di pagi hari. Kalau untuk hobinya Bapak sendiri dengan kondisi seperti ini, apakah Terganggu sedikit terganggu. sudah pernah ke dokter? Sudah. Hasil dari dokter bagaimana Pak? Tidak ada hasil radiologi, cuma kasihkan resep obat saja. Oh, oke. Jadi tidak pernah mendapatkan tes laboratorium atau Tidak. Jadi kalau boleh tahu ada penyakit lain Pak? Ada riwayat diabetes. Kalau orang lain? Hanya itu saja. Baik, boleh coba Bapak berdiri. Oke. Ini siapa? Oke. Boleh duduk kembali. Oh, oke baik Pak, selanjutnya ini kita akan melakukan pemeriksaan di belakang Bapak. Jadi saya mohon izin angkat meja ya. Oke. Ini ada sakit Pak? Tidak ada. Di sini? Tidak ada. Nah, di sini? Ada. Oke. Dan baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan dasar. Jadi Bapak ikuti kalian ya, duduk. Misalkan Bapak jangan bersandar Pak. Oke. Terus Bapak coba menjungkuk seperti ini. Bisa? Oke. Putar seperti ini. Oke, tidak ada nyeri. Oke, balas ke samping kiri. Coba lapor ke samping. Balas ke samping. Selama perjalanan tadi, apakah Bapak ada rasa nyeri? Tidak. Ya, baik, selanjutnya saya akan menyerahkan Bapak. Pertama-tama kalian boleh kita berikan dada. Oke, permisi Pak. Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Oke. Ada nyeri Pak? Tidak ada. Oke, bawa tubuhnya ke samping. Tidak ada. Hmm. Tidak ada. Bawa ke jari kanan. Tidak ada. Tidak ada. Baik, untuk restriktif, pasien tidak memiliki limitasi ROM, limitasi ADL, dan limitasi pekerjaan. Tetapi pasien memiliki limitasi hobi di mana dia terganggu untuk menjalankan hobinya yaitu bermain tenis. Untuk tissue impairment-nya, pasien memiliki gangguan pada musculus tendinogen berupa tightness pada musculus quadratus lumborum, erector spine, piriformis, dan iliopsoas, dan adanya weakness pada musculus rectus abdominis dan gluteus maximus. Untuk gangguan neurogen, psikogen, tidak ada. Jadi selanjutnya adalah pemberian tes spesifik. Jadi tes spesifik yang pertama yang kita berikan kepada pasien adalah pemberian visual analog scale. Ada yang namanya FARS. Jadi gunanya FARS ini adalah untuk mengukur seberapa nyeri yang Bapak rasakan. Nah kalau misalnya Bapak lihat begini ada nyeri yang Bapak rasakan. Tidak ada. Nah jadi untuk informasi, saya berikan informasi sedikit bahwa kalau misalnya Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa geser ke arah kanan. Nah jadi semakin ke kanan berarti semakin nyeri. Nah kalau misalnya coba Bapak bisa membungkuk seperti ini, apakah ada nyeri yang Bapak rasa? Oke, bisa digeser ke arah kanan. Tapi pas saya izin memegang bagian belakangnya, ada yang memberi? Ada sedikit sekali. Oke, bisa digeser. Oke. Jadi didapatkan hasil pada nyeri diam itu 0, nyeri gerak itu 3, dan nyeri tekan itu 9. Jadi pemberian spesifik tes yang kedua yaitu pemberian SLR. Jadi tujuan pemberian SLR ini adalah untuk mengidentifikasi adanya nyeri menjalar, untuk menginterpretasikan adanya gangguan neurologi. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita memberikan fleksi pada pasien dengan tetap mempertahankan ekstensi pada pasien. Nah, misalnya tes ini positif apabila ada derajat 35 hingga
70 derajat, pasien merasakan nyeri menjalar dengan kaki. Namun pada pasien kali ini, pasien tidak merasakan adanya nyeri. Sehingga tes SLR didapatkan hasil negatif. Tes selanjutnya yaitu pemberian Bragger test. Pemberian Bragger test hampir sama dengan pemberian SLR test, namun pada Bragger test diberikan dorsofleksi pada ankle pasien. Nah, biasanya pasien akan merasakan nyeri menjalar hingga ke kaki. Namun pada kasus kali ini pasien tidak merasakan adanya nyeri sehingga Bragger test dikatakan negatif. Jadi spesifik tes yang selanjutnya yaitu pemberian Patrick test. Tapi Bu, mungkin Ibu bisa dan berikan tekanan ke bawah, tapi dilakukan secara mandiri. Oke? Ada nyeri yang kita rasa di bagian mana? Oke, karena pasien merasakan adanya nyeri pada bagian SIJ, maka pasien dinyatakan positif pada pemeriksaan tes Patrick pada daerah SIJ sinistra. Spesifik tes selanjutnya yaitu pemberian antiteknik tes. Ini kami Bu, kita lakukan seperti ini. Apakah ada nyeri? Nah, pasien merasakan tidak ada nyeri sehingga tes anti-Patrick dinyatakan negatif karena tidak ada nyeri pada bagian hip dan sacroiliac joint. Tes selanjutnya yaitu compression test. Nah, jadi kita suruh pasien untuk fleksi hip dan fleksi knee, kemudian kita memberikan compression pada bagian ilium pasien. Nah, ini untuk mendeteksi adanya disfungsi pada SIJ pada pasien. Jadi kita berikan compression sebanyak 3 sampai 6 kali. Apakah ada nyeri? Oke. Jadi dapat dikatakan bahwa compression test dinilai positif karena pasien merasakan ada nyeri. Selanjutnya itu problem fisioterapi. Yang pertama problem primer yaitu nyeri, terus problem sekunder yang pertama ada tightness pada musculus quadratus lumborum, erector spine, ilium psoas dan piriformis. Yang kedua itu ada muscle weakness pada musculus rectus abdominis dan gluteus maximus. Selanjutnya itu problem compression itu tidak ada. Baik, intervensi pertama yang diberikan kepada pasien adalah pemberian infrared. Nah, jadi pemberian infrared ini kita berikan selama 1 kali per hari dengan jarak 50 cm di daerah lower back pasien. Nah, tapi Pak, mungkin saya akan berikan sedikit, ini namanya IR, akan saya berikan di bagian punggung Bapak. Nah, jadi ini ada rasa panas sedikit. Nah, kalau misalnya Bapak rasakan panas sekali, Bapak bisa bilang ke saya, oke? Oke. Ini diberikan selama 15 menit. Baik, setelah pemberian IR, pasien diberikan modalitas interferensi. Untuk penempatan headnya berada pada musculus quadratus. Dan pad selanjutnya berada di musculus gluteus maximus. Nah, setelah diletakkan padnya, interferensi dinyalakan dengan intensitas 53 mAh dengan frekuensi 4000 Hz. Ini dilakukan selama 15 menit. Selanjutnya intervensi yaitu friction pada musculus piriformis. Dosisnya itu dia 1 kali sehari, 3 kali repetisi dengan waktu 2 menit. Saya menggunakan teknik elbow. Intervensi selanjutnya yaitu elongate untuk musculus erector spine dengan dosis 1 kali sehari, 3 kali repetisi dengan waktu 2 menit. Sampai pas saya buka bajunya.
Pak, karena otot-otot di bagian belakang bawahnya Bapak itu tegang, jadi saya coba untuk stretching dulu di Pak. Bilang kalau ada sakit di Pak. Oke. Oke. Selanjutnya bagian otot progresnya Bapak. Bagian sebelahnya lagi Pak. Selanjutnya kita melakukan stretching untuk otot quadratus lumborum, karena quadratus lumborumnya juga mengalami tightness. Oke, mari Pak. Jadi karena otot bagian bokong kita juga mengalami ketegangan, jadi saya coba stretching dulu Pak ya. Gitu Pak. Oke, balik lagi Pak. Oke. Selanjutnya untuk mengatasi luka flatnya, kita memberikan McKenzie dengan dosis 1 kali sehari, 3 repetisi dalam waktu 2 menit. Tapi Pak, boleh tangannya dalam posisi seperti ini. Terus angkat badannya sebenarnya ya. Ini ditahan. Kemudian turun, kemudian lakukan lagi, angkat, kemudian turun lagi. Selanjutnya untuk mengatasi weakness, kita menggunakan teknik barbell yang dimodifikasi menggunakan resistance band dengan dosis 1 kali sehari, 3 repetisi dengan menggunakan hitungan dengan waktu 2 menit. Kita lanjut. Selanjutnya untuk mengatasi weakness-nya, kita memberikan Superman exercise dengan dosis 1 kali sehari, 3 repetisi dalam waktu 2 menit. Terdapat boleh posisi tengkurap. Ketika tangan kirinya diangkat, tangan kanannya juga naik. Posisi ini ditahan. Tunggu sekali. Tahan. Terus ganti dengan jatuh. Gitu rasanya seperti itu. Ya. Selanjutnya untuk mengatasi weakness-nya, kita memberikan bridging dengan modifikasi fishbowl dengan dosis 1 kali sehari, 3 repetisi dalam waktu 2 menit. Terus posisi bridging akan melakukannya. Terus tarik ini, dorong. Intervensi selanjutnya itu untuk problem weakness, kita menggunakan exercise cardiovascular strengthening dengan teknik lunges. Jadi Bapak bisa kakinya satu ke depan seperti ini, terus badannya di bawah kaki depan ya, seperti ini. Dengan hitungan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kembali ke posisi semula. Jadi frekuensinya itu 1 kali sehari dengan intensitas 8 hitungan 2-3 kali repetisi, waktunya itu 2 menit. Intervensi selanjutnya itu ada weakness, modalitasnya itu menggunakan strengthening dengan teknik half squat. Jadi Bapak tangan seperti ini, lalu pantatnya bawa ke bawah, lututnya jangan melewati jari kaki.
dan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-nya berdiri. Ini dilakukan selama 1 kali sehari, intensitas 3 hitungan 2 sampai 3 repetisi, dan waktunya itu 2 menit. Baik, selanjutnya kita akan mengevaluasi terkait mental kehidupan ini. Kita, kalau saya ada ini, bagaimana rasa sakitnya dirasa? Tidak ada. Jadi 0? No. Oke. Kalau misalnya kita kasih maju berenda, Masuk. Tidak. ada. Kalau misalnya pikulan, Masih ada. bisa ada. Iya. Kalau untuk rasa sakitnya itu bisa. Ya. Jadi untuk hasil evaluasi ini itu pada dia 0 untuk menjadi berat 22 tahun untuk kedudukan dia sebanyak 73%. Jadi sebenarnya ada beberapa modifikasi terhadap intervensi atau latihan yang telah dibilang sama pasien. Bisa analisis dan smart yang akan juga bisa dilakukan yang mana sudah diberikan. Lanjut dulu. Selanjutnya itu ada exercise taking demo untuk diberikan edukasi kepada pasien. Pak bisa mungkin berbalik dulu. Terus angkat tingkat. Terus nanti kita bisa mungkin tadi sama Facebook tadi itu sama berikut. Oke, coba tadi 2. Nah, ini dilakukan sebanyak 8 hitungan dengan repetisi 1, 2, 3.